Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Ini panjang lebar huraiannya. Setiap mukmin mesti percaya akan terjadinya hari kiamat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seorang mukmin mesti yakin seyakin-yakinnya bahwa sesudah mati itu ada kehidupan yang kekal abadi. Itulah yang dinamakan hari akhirat, yaitu nikmat dan azab kubur, yang dinamakan alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Innal kubra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu, yakni alam barzah, merupakan persinggahan pertama dari alam akhirat. Kemudian pembangkitan manusia akan bangkit daripada kuburnya bagaikan belalang yang berterbangan. Dan itu dinamakan Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan. Dan ada lagi hari perhitungan seluruh manusia yang dinamakan Yaumul Mahsyar. Akan dihimpunkan semua manusia, akan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian perhitungan amal yang dinamakan Yaumul Hisab. Pembagian kitab dan timbangan amal yang dinamakan Al-Mizan. Ada manusia yang diberikan buku amalnya daripada arah kanan, itulah insan yang beruntung. Ada manusia yang diberikan buku amalnya daripada arah kiri, itu manusia yang berdosa tetapi masih ada keluar dari api neraka, akan dimasukkan juga ke surga. Dan ada segolongan manusia diberikan kitab amalnya daripada arah belakang. Itulah orang-orang kafir yang akan kekal berada di dalam neraka. Kita harapkan semua jemaah dapat diberikan buku amalnya daripada arah kanan. Hendaklah kita menolong majlis taklim. Orang yang menolong majlis taklim itu akan diberikan daripada arah kanan. Diterangkan dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan buku amalnya daripada arah kanan, maka akan dihitung, akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah berkenaan orang yang dihitung dengan mudah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu sebetulnya tak dihitung. Pada itu kita hendaklah tolong majlis taklim. Orang yang menolong majlis taklim itu akan diberikan buku amalnya daripada arah kanan. Yang dimaksudkan man a'ana, orang yang menolong paling tidak hadir ke kelas. Datang ke masjid menuntut ilmu pengetahuan itu dikira menolong majlis taklim.
Kalau sekiranya perlu bantuan, meja-meja Pak Ustadznya perlu dibantu untuk diangkatkan, barangkali angkat airnya itu dikira menolong majlis taklim. Termasuk juga kalau tabung jalan kita bantu masjid ini, itu dikira man'a'anah, menolong majlis taklim. Artinya mengambil perhatian, mengambil berat, prihatin kepada kelas agama. Jadi kehadiran Anda itu dianggap sebagai syarikat dalam kebaikan. Orang yang belajar dan orang yang mengajar, orang yang mengajar dengan orang yang belajar itu sama-sama dalam kebaikan. Itu sebabnya kita harus konsisten menghadiri majelis taklim ini. Saudara-saudara sekalian, dan ada yang namakan al-mizan. Al-mizan itu timbangan. Pada hari kiamat Allah Ta'ala akan meletakkan timbangan yang amat adil. Tidak akan dirugikan walaupun sedikit pun. Nah, dan ada titian. Yang titian itu menuju ke syurga. Yang dinamakan as-sirat. Menuju ke syurga, al-jannah. Dan bisa jatuh ke dalam neraka. Ini semuanya adalah merupakan amrul ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman mesti percaya kepada alam ghaib. Nah, saudara-saudara sekalian, rukun iman yang kelima ini mesti diyakini dengan sepenuh hati. Ia merupakan perkara yang gaib. Maknanya gaib itu yakni hal-hal yang tidak dapat dianalisa oleh akal dan panca indera. Mesti menggunakan imani, keyakinan, keimanan, melainkan dengan keimanan. Perkara-perkara yang gaib telah diungkapkan di dalam Al-Quran, di dalam berbagai riwayat, dan di dalam hadis sahih, dalam berbagai riwayat. Dalam Al-Quran berbagai ayat, dan di dalam hadis berbagai riwayat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang dalam kubur. Saudara-saudara sekalian, kita lihat hari pembangkitan manusia daripada alam kuburnya. Mereka itu akan melihat balasan perbuatannya. Anda lihat di dalam surah Al-Zalzalah dari ayat 1 hingga ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia berkata, mengapa bumi jadi begini? Heran, terperanjat. Malah. Artinya mereka itu heran dan goncangan yang dahsyat itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dan pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu
baghtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Allahu Akbar. Ini nyata sekali saudara-saudara sekalian, terjadinya hari kiamat. Sesuatu kepastian yang tidak dapat diragukan lagi oleh setiap manusia ialah mati. Mati itu percaya tak percaya mesti mati. Nah, tak kira yang muslim, yang non muslim, semuanya mati, meninggal dunia. Dan sesudah mati akan dibangkitkan semula, akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk menerima balasannya sebagai apa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Awas, hati-hati Bu ya. Nah, kalau kita buat kebaikan kepada orang, itu pada hakikatnya berbuat kebaikan untuk dirinya. Maka kalau kita berkasih sayang, berkasih mesra dengan sesama manusia, jelas itu akan mendapat balasan dengan sebaik-baiknya. Peristiwa kiamat pasti terjadi, namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui waktunya. Hatta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengetahui bila masanya terjadi. Tapi yang jelas hari kiamat itu terjadi secara mengejut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diberitahu oleh Allah dengan yaitu dengan tanda-tanda hari kiamat kecil. Ini tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang tanda-tanda kecil itu kebanyakan termaktub di dalam hadis sahih, dan tanda-tanda hari kiamat besar termaktub di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar.